Partitur ketiga, yaitu saya ingin menjawab pertanyaan how, bagaimana. Ketika mengembangkan agribisnis kelapa ini, saya ingin kita fokus membahas mengenai bentuknya, formnya, jadi strukturnya. Jadi strukturnya itu saya ingin berbentuk UBK, usaha bersama Keiretsu. Usaha bersama itu artinya setiap orang yang mempunyai tenaga, pikiran, uang, network, sebenarnya bersatu padu membentuk usaha bersama, tetapi formatnya harus Keiretsu. Keiretsu itu berjamaah. Jadi berjamaah itu dari manapun Indonesia, mereka satu tubuh yang saya sebut sebagai Indonesia Incorporated. Contoh Jepang. Jepang itu antara Honda, Toyota, Suzuki, dan seterusnya itu mereka tidak bersaing. Mereka bersatu padu membentuk kerjasama. Ada joint marketing, ada joint research, ada joint production, dan lain-lain. Contoh, Avanza dan Xenia itu didasari dengan joint research. Jadi bloknya mereka lakukan riset bersama, tapi ketika sudah diproduksi, mereka membuat dua merek yang berbeda, yang satu Avanza, satu Xenia, satu Toyota, satu dari Daihatsu, sehingga ini menjadi semacam made in Japan. Jadi dengan model Keiretsu atau berjamaah ini, produsen mobil Jepang bersatu padu melawan industri-industri otomotif non-Japanese. Jadi non-Japanese cars mereka lawan, sedangkan di antara mereka menetapkan filosofi grow through competition, but to compete through growth. Artinya mereka tumbuh melalui persaingan, tetap mereka bersaing melalui quality circle group, gugus kendali mutu, tapi bersaing itu untuk tumbuh, bukan bersaing untuk membunuh. Nah, untuk itu nanti setiap desa-desa dihimpun di kabupaten, mereka membentuk koperasi yang saya sebut sebagai koperasi desa agro. Semua bisa masuk di situ, anak SD semua, karena lembar sahamnya kita bikin murah saja, yaitu common share, common stock. Common stocknya kita bikin aja antara satu butir kelapa 2.000, yaitulah common stock kita, per value-nya itu 2.000. Tapi ketika membentuk pabrik, maka koperasi desa agro memiliki saham bersama PT-PT terkait di situ yang ingin membentuk pabrik. Disitulah orang-orang yang mengerti mengenai manufaktur, pengusaha manufaktur, kita satukan untuk bersatu melawan non-Indonesian products. Nah, ketika membentuk BUMN-PT di provinsi, maka di situ ada sahamnya koperasi desa agro sebagai common stockholder, sahamnya PT yang berisi para peneliti, ada PT yang berdasarkan marketer, dan semuanya menjadi satu, dan dari situ akan membentuk PT di setiap provinsi. Jadi saya perkirakan ada 33 PT. Sementara PT setiap provinsi tersebut bisa saling menanam modal di masing-masing provinsi. Jadi tidak berantem mereka. Cuman nanti PT itu ada yang fokus di 1, 2, 3 komoditas produk. Jadi dia leadernya. Jadi satu orang aktif di bisnis sabut, satu perusahaan aktif di bisnis arang batok, satu PT aktif di daging kelapa, tank air, dan itu turunannya banyak sekali. Turunannya wara besar sekali. Nah, inilah yang akan menjadi tugas Indonesia Incorporated. Nah, dari situ bagaimana nanti kita membuat trading house. Saya berpikir trading house itu adanya di Jakarta. Trading house di Jakarta, sehingga Amsterdam yang selama ini menjadi pusat perdagangan CNO, Coconut Natural Oil atau kopra minyak kelapa, itu kembali ke Indonesia, karena Indonesia tidak akan lagi menjual kopra ke dunia, tapi akan menjual fatty acid, asam lemak. Siapa yang beli? Unilever, Cognis, Henkel, Cow Corporation, dan seterusnya. Produk-produk yang dibutuhkan oleh industri farmasi, kosmetik yang membutuhkan namanya fatty acid.
Nah, dari situ nanti kita juga akan menjual aneka arang, macam-macam semua. Sehingga yang dibutuhkan kemudian how-nya itu adalah bagaimana memanage komunitas yang besar seluruh Indonesia menggunakan IT, CIT, Communication and Information Technology. Nah, sehingga dari situ trading house dari Jakarta dimungkinkan, karena Jakarta nanti akan menjadi hub, desa-desa di provinsi menjadi produsen atau supplier, sedangkan hub berikutnya adalah hub marketing, yaitu ke 5 benua dan seluruh negara di dunia. Jadi disitulah terjadi transaksi perdagangan komoditas olahan kelapa. Sementara di negara tujuan kita juga melakukan offline business, di mana di situ kita mempunyai outlet milik kita sendiri, dan itu nanti akan berbentuk semacam komunitas cluster maksud saya, yang saya beri nama The Green Cocoa Island. Jadi The Green Cocoa Island London, The Green Cocoa Island Paris, The Green Cocoa Island Tokyo, New York, dan seterusnya. Itu kita akan ada wilayah mungkin sekitar 5-10 hektar, tapi di situ nanti ada restorannya, ada tempat skin cosmetical center, beauty center, ada tempat untuk santai ya, dan seterusnya. Dan itu menjadi semacam pulau-pulau Bali kecil di luar negeri yang menghadirkan budaya-budaya dari seluruh Nusantara. Jadi nanti kalau rendang di situ ya ada tarian Padang, ada nanti kalau kita bilang makanan Bali, apa itu namanya, dari kelapa itu dia tarian Bali, dan seterusnya. Itu menjadi how-nya. Sedangkan how yang lain yang detail akan saya berikan yang lebih banyak lagi ketika kita bertemu. Demikian partitur ketiga. Terima kasih.